Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Jumpa lagi dalam kesempatan kali ini dalam mata kuliah menulis ilmiah dengan dosen pengampu yaitu Bapak Irwan Siagan MPD. Dengan saya sendiri Siti Hardianti dari kelompok 10 yang juga bersama dengan teman-teman lainnya yaitu ada Sanafila dan Mimin Fajaria. Untuk topik dalam kelompok 10 ini yaitu adalah EndNote. Baik teman-teman, untuk EndNote sendiri saya akan mencoba menjelaskan atau mempresentasikan yaitu topiknya adalah mengelola EndNote dan secara manual. Untuk mengelola EndNote terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama adalah pengertian EndNote, kedua fungsi EndNote, ketiga manfaat EndNote, dan keempat perbandingan perangkat lunak manajemen referensi. Kemudian nanti dalam secara manualnya yaitu pada menu taskbar dan menggunakan keyboard. Baik, ini adalah tampilan EndNote. Jadi EndNote tampilannya seperti ini ya teman-teman. Menurut Thomas Reuters di situs www.wikipedia.com, EndNote adalah paket perangkat lunak manajemen referensi komersial digunakan untuk mengelola bibliografi dan referensi saat menulis esai dan artikel. Kemudian diproduksi oleh Clarified Analysis. Seiring berjalannya tahun, software EndNote ini dirilis mulai tahun 2000 dan kemudian juga dilakukan perkembangan hingga tahun 2013. Program ini menyajikan kepada pengguna jendela yang berisi untuk memilih jenis referensi yang mereka butuhkan secara bebas. Seperti misalnya ada buku, undangan-undangan kongres, film, artikel, surat kabar, dan lainnya. Ada juga dari bidang mulai dari yang umum seperti penulisan bukunya, judul tahunnya. Sebagian besar database bibliografi memungkinkan pengguna untuk mengekspor referensi ke pustaka EndNote mereka sendiri. Hal ini memungkinkan pengguna untuk memilih banyak kutipan dan menyelamatkan pengguna dari keharusan memasukkan informasi, kutipan, dan abstrak secara manual. Beberapa basis datanya yaitu MIS atau PubMed mengharuskan pengguna untuk memilih kutipan format tertentu dan menyimpannya sebagai file atau teks. Penggunanya kemudian dapat mengimpor kutipan ke perangkat lunak EndNote. Dimungkinkan juga untuk mencari katalog perpustakaan dan database gratis seperti PubMed dari dalam program perangkat lunak EndNote itu sendiri. Nah, di pengertian lainnya dalam situs www.taman.edunamika.com mengatakan bahwa EndNote adalah catatan yang kita sisipkan di akhir sebuah halaman kerja. Artinya, catatan itu berada paling akhir dalam lembaran, bukan yang berada dalam setiap lembaran ya teman-teman. Dalam fungsi EndNote-nya sendiri, EndNote mempunyai beberapa fungsi yang mungkin teman-teman juga sudah tahu. Dikutip dalam berdasarkan situs www.kosngosan.com, dalam pembuatan karya tulis ilmiah, EndNote atau biasa disebut catatan akhir adalah salah satu metode penulisan sumber referensi yang bisa dicoba, baik terhadap jurnal, skripsi, ataupun tugas akademik yang lainnya. Yaitu mempunyai fungsi seperti misalnya mengatur referensi Anda dalam database referensi pribadi. Yang kedua, memindahkan dan mendownload referensi dari sumber bibliografi menjadi referensi database pribadi Anda menggunakan EndNote. Ketiga, membuat kutipan dalam teks dan bibliografi dalam makalah dan artikel.
Penggunanya berbagai macam gaya bibliografi untuk berbagai aturan penulisan jurnal. 4. Mencari dan memasukkan kutipan EndNote tanpa ketinggalan kata-kata. Bisa dikatakan untuk meminimalisir kesalahan ya. Kemudian manfaat EndNote ada 4. Yang pertama, menghindari kemungkinan dari plagiat atau plagiarisme. 2. Memudahkan proses penulisan referensi atau daftar pustaka. 3. Memudahkan penggantian model sitasi Harvard, Vancouver, dan lain-lainnya. 4. Memudahkan pengguna dalam pengelola file artikel dan jurnal yang dalam hard drive, komputer, ataupun laptop. Kemudian dalam pengelolaan secara manualnya, perbandingan perangkat lunak manajemen. Kemudian pengelolaan EndNote yaitu perbandingan perangkat lunak manajemen referensi. Dikutip dari www.wikipedia.org, tentang perbandingan tersebut mencakup aplikasi lama yang mungkin tidak lagi didukung, serta perangkat lunak yang dipelihara secara aktif. Intinya dari secara umum, terdapat beberapa perangkat lunak lain, tidak hanya EndNote. Dilihat dari pengembangan, rilis publik pertama kali, tanggal rilis stabil terbaru, versi stabil terbaru, untuk biayanya juga dalam USD, dan perangkat lunak gratisnya ada atau tidak, serta lisensinya dan catatan dari masing-masing perangkat lunak itu sendiri. Untuk EndNote sendiri, pengembangnya Siavat Analysis, dan kemudian rilis publik pertama yaitu pada tahun 1988. Tanggal rilis stabil terbarunya yaitu tahun 2019, dan kemudian versi stabil terbarunya yaitu X92, dan biayanya yaitu kami sebanyak $299.95. Perangkat lunak gratisnya tidak. Kemudian perbandingan ini juga memperbandingkan tentang import format file. Tabel ini mencantumkan format file yang dapat diimpor secara manual ke manajer referensi tanpa perlu menyambungkan ke satu database tertentu. Jadi dapat dilihat bahwa kategori untuk import format file ini adalah ada bibtex, kopak, CSA, catatan akhir, isinya, Mendeley, MODS, Ovid, PubMed, Res, SciFinder, dan lainnya. Kemudian perbandingan ini juga melakukan ekspor format filenya. Tabel ini mencantumkan format file yang dapat dibaca mesin yang dapat diekspor dari manajemen referensi, biasanya untuk berbagi data dengan manajemen referensi lain atau dengan orang lain yang dimudahkan manajer referensi untuk bertukar data dari satu program ke program lainnya. Program pertama harus dapat mengekspor ke format yang dapat diimpor oleh program kedua. Untuk tabelnya sendiri tidak sebanyak yang tadi. Di sini terbagi menjadi dari perangkat lunak menjadi bibtex, catatan akhir, Mendeley, MODS, dan Res serta lainnya. Dilihat dari gaya kutipan. Di sini untuk perangkat lunaknya dibandingkan dengan yang lain,
Kategorinya adalah ada apa, Chicago atau Turabian, Harvard, dan Mila. Metodenya juga berbeda-beda ya teman-teman. Kemudian perbandingannya yaitu di dukungan sistem operasi. Dalam kasus aplikasi web, hal ini menjelaskan OS server dan kemudian situs webnya juga yang dihosting secara terpusat yang merupakan hak milik. Ini tidak berlaku. OS klien apapun dapat terhubung ke layanan web kecuali dinyatakan lain di catatan kaki. Dengan pembagian perangkat lunak kemudian menjadi Windows, Mac OS, Linux, Chrome OS, BSD, Unix, aplikasi iOS, aplikasi Android, dan aplikasi Windows. Kemudian add note secara manual. Menurut Adobe di situs Urban Digital ID, add note secara manual terdapat pada menu taskbar. Jadi teman-teman bisa lihat dalam menu taskbar yaitu di antara page layout dan my link, teman-teman bisa klik. Yang pertama yaitu adalah caranya: 1. Letakkan kursor di akhir kata atau kalimat yang ingin kamu tambahkan catatannya. 2. Klik tab reference. 3. Klik tombol insert add note. Maka kursor akan berpindah ke bidang catatan di akhir dokumen. Kemudian pada add note secara manual dengan cara yang lainnya yaitu pada tombol keyboard. Teman-teman bisa melihat dalam tampilan slide ini keyboardnya sangat mudah caranya, yaitu yang pertama, letakkan kursor di akhir kata atau kalimat yang ingin kamu tambahkan catatannya. Yang kedua, tekan secara bersama tombol Ctrl Alt dan plus D. Kemudian ini adalah sumber rujukan dalam presentasi saya kali ini. Dan akhir kata, terima kasih untuk perhatiannya. Semoga ini bermanfaat. Dan untuk sebagai akhir kata dari presentasi saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih, sampai jumpa lagi.